Kenapa Kak Nata mau bergabung di komunitas cerdas iklim? Menurutku komunitas cerdas iklim masuk di desa itu sebuah kesempatan. Jadi sayang kalau tidak banyak hal yang bisa didapatkan di sana selain sharing-sharing masalah. Selamat datang di podcast bersama komunitas cerdas iklim. Kali ini kita ditemani oleh salah satu anggota komunitas cerdas iklim di Lembang Randan Batu. Di sini kita bersama dengan siapa Kak? Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Natalia Datuleta, biasa dipanggil Nata, tapi kalau di desa akrabnya dipanggil Mira. Oh, Mira, Kak Iya. Mira. Kak Nata atau Kak Mira? Sembarang. Ya. Kak Nata, Iya. Kak Nata sehari-hari itu kegiatannya apa saja Kak kalau di Lembang? Di desa, Dia di desa. Kebetulan saya salah satu aparat desa, kepala dusun. Kemudian ya aktivitas lain itu biasanya saya ada pekerjaan lain, jurnalis. Jurnalis. Oh, jadi Kak Nata ini sehari-hari kalau di Lembang itu dia sebagai aparat desa sama bekerja sebagai jurnalis juga. Iya, dan mengurus anak. Mengurus anak juga. Kak, kalau kayak kegiatan misalnya di kebun atau di lahan, Kak Nata biasa ikut kah juga atau? Kalau kegiatan di kebun jarang sebenarnya, iya. Ya. Iya, iya jarang. Jarang. Oh, jarang, lebih banyak kayak kegiatan di kantor Lembang sama kegiatan di luar begitu Iya, Kak. ya, ya seperti itu Kak, karena sebenarnya biasanya sebenarnya suka juga dengan kegiatan itu, cuman mungkin karena dari kecil memang tidak terlatih untuk di kebun, akhirnya enggak tahu mau bikin apa di kebun. Padahal saya sebenarnya lahir dari keluarga petani, orang tua petani, dari kakek nenek memang petani, cuman ya kembali lagi itu lagi Kak. Dari awal kita sepertinya memang tidak dilatih untuk bertani. Jadi akhirnya pada saat dewasa kita rada tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi agak susah memang Kak kalau memang kita tidak terlatih dengan kegiatan itu. Akhirnya ketika sudah dewasa baru memulai, itu rasanya memang agak sulit karena dari kecil memang kita tidak dilatih untuk itu. Ya. Kak, boleh diceritakan kenapa Kak Nata tidak diajak begitu pergi kebun misalnya diajak pergi kebun sama misalnya orang tuanya Kak Nata sama atau kakek neneknya? Iya. Kenapa bisa begitu Kak? Waktu kecil kayaknya saya pribadi dan mungkin kebanyakan juga anak-anak yang lain kembali lagi ke masalah stereotip perempuan sebenarnya Kak. Itu kayak dari kecil itu kalau yang kita perempuan biasanya itu kita diajarnya itu untuk bekerja di perempuan, membantu ibu di rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi yang biasanya ikut itu mungkin anak-anak laki-laki atau saudara kita yang laki-laki, dan kita yang perempuan biasanya tinggal di rumah untuk membantu mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya itu untuk saya pribadi ya Kak. Untuk yang lain juga, untuk keluarga-keluarga yang lain ya mungkin berbeda, tapi yang saya lihat sebagian besar memang seperti itu. Jadi kebanyakan kalau di sini Kak, khususnya di Lembang Randan Batu itu kebanyakan anak perempuan itu lebih banyak dilatih untuk mengerjakan pekerjaan di rumah misalnya. Ya, atau mungkin membantu ibunya menjaga adiknya, pokoknya yang di rumah. Sementara yang dilatih ke kebun itu biasanya yang laki-laki. Iya. Dan itu terjadi juga di saudaranya Kak Nata kah? Maksudnya Kak Nata punya saudara laki-laki kah atau bagaimana? Iya, dan seperti itu. Maksudnya yang saya ingat dari kecil seperti itu. Biasanya kan ayah bertani, ayah biasanya garap sawah, dan biasanya itu jadwalnya kita saudara laki-laki itu untuk ke sawah itu ketika sudah mulai berbuah ya, yang itu jaga burungnya. Ya, biasanya itu
yang disuruh untuk bantu orang tua itu untuk ke sana itu saudara kita yang laki-laki. Walaupun sebenarnya kita juga suka, tapi biasa dipaksa untuk tinggal di rumah saja untuk menjaga adik saja atau bantu-bantu pekerjaan yang di rumah, bantu ibu cuci piring dan sebagainya. Seperti itu ya, seperti itu akhirnya kita tidak terlatih. Jadi itu jadi tantangannya sendiri juga untuk perempuan ya Kak. Maksudnya perempuan itu kebanyakan tidak diajak dari kecil untuk kayak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan di lahan atau di kebunnya atau di sawahnya. Jadinya saat dewasa kesulitan untuk itu ya, untuk keluarga saya ya, tapi sebagian juga seperti itu keluarga lain mungkin ada yang anak perempuan tetap ikut ke sawah, tetap ikut ke kebun karena mungkin tidak ada pilihan lain atau mungkin tidak ada ya laki-laki atau sebagainya. Cuman memang pada dasarnya memang seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Ketika ada saudara laki-laki pasti mereka yang lebih diajak untuk terjun ke sawah, sementara kita perempuan lebih banyak di rumah. Di komunitas cerdas iklim, Kak Nata sebagai apa di sana, Kak? Saya sebagai koordinator publikasi dan dokumentasi. Koordinator publikasi dan dokumentasi. Jadi kenapa Kak Nata mau bergabung di komunitas cerdas iklim? Iya, sebenarnya kenapa mau bergabung di komunitas? Menurutku komunitas cerdas iklim masuk di desa itu sebuah kesempatan. Jadi sayang ketika saya tidak masuk di komunitas itu. Jarang-jarang ada komunitas yang dibentuk di desa, dan sulit sekali untuk membentuk komunitas di desa, Kak. Sulit sekali. Jadi ketika ada, saya berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dan beruntungnya di komunitas saya sebenarnya banyak hal yang bisa didapatkan di sana, selain sharing-sharing masalah lahan, iklim dan sebagainya. Saya akhirnya juga bisa akrab dengan teman-teman. Saya akhirnya punya teman di desa yang dulu tidak punya teman karena kebanyakan anak-anak di sini, pemuda-pemuda di desa di sini kan kebanyakan keluar, yang tinggal mungkin hanya anak-anak SMP, SMA atau yang sibuk kuliah. Jadi kita tidak punya teman untuk sharing, kita tidak punya teman untuk cerita-cerita. Jadi ketika ada komunitas yang masuk, akhirnya kami punya wadah untuk bertemu, kayak dorang Jemi, dorang Anto. Sebenarnya sebelum ada komunitas, saya jarang sekali ketemu dengan mereka, bahkan dengan Anto saya tidak kenal, saya kenalnya di komunitas, dan akhirnya bisa berbagi banyak dengan dia karena adanya komunitas ini. Iya, jadi komunitas itu kalau untuk Kak Nata jadi kesempatan untuk kayak lebih akrab dengan orang-orang muda di Lembang, Randan Batu ya Kak. Maksudnya selain jadi ajang untuk kayak mengakrabkan diri dengan pemuda lain, Kak Nata juga jadi wadah untuk belajar mengenai iklim, mengenai lahan ya. Karena tadi di awal diceritakan kalau Kak Nata itu tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk pergi ke lahan. Iya, dan bukan hanya iklim dan lahan, akhirnya kayak biasa diskusi-diskusi yang bebas, tiba-tiba kita bisa bicara masalah budaya, masalah bagaimana nenek-neneknya kita dulu, kakek neneknya kita dulu mengolah pertanian dan bagaimana sekarang. Akhirnya bisa kumpul-kumpul tapi tiba-tiba banyak yang dibahas, dan itu sebenarnya yang kami butuh di Lembang, itu yang saya suka. Tadi Kak sempat disebutkan kesulitannya membentuk komunitas di Lembang. Kenapa itu Kak bisa Kak Nata bilang sulit? Bisa diceritakan? Pertama, sumber daya SDM-nya kita di sini memang yang agak sulit. Seperti itu tadi, anak-anak muda di sini jarang sekali anak muda yang menetap di desa, kecuali mereka yang masih bersekolah. Selebihnya itu ketika sudah lulus sarjana SMA, mereka akan memilih untuk merantau. Bahkan yang tidak sekolah pun pasti memilih untuk merantau ketika sudah karena tidak ada aktivitas di kampung. Jadi kesulitannya itu pertama sumber daya, kemudian untuk mengumpulkannya itu memang sulit karena punya kesibukan masing-masing, dan
itu tadi ya punya kesibukan masing-masing dan apa ya, antara saya dengan anak-anak SMA mungkin ketika kalau tidak ada komunitas seperti ini mungkin akan sulit nyambung kalau langsung bicara. Jadi begitulah kesulitannya membangun komunitas di kampung. Kita pertama itu tadi kekurangan sumber daya manusianya kita yang di kampung yang sulit. Kalau keterlibatannya perempuan Kak di dalam komunitas cerdas iklim khususnya di Lembang Randan Batu itu seperti apa Kak? Beberapa perempuan, beberapa pemuda perempuan sebenarnya aktif, cuman kemarin sempat ada yang dikirim pelatihan ke Pinrang itu kan juga ada satu perempuan. Kemudian saat pertemuan atau saat diskusi sebenarnya jika sempat pasti teman-teman perempuan akan ikut, cuman kembali lagi tadi masalah waktu dan kesibukannya yang berbeda-beda karena di komunitas kita itu tadi rata-rata anak sekolah, jadwal mereka itu berbeda-beda. Jadi yang selalu dipastikan ada itu sebenarnya kayak kami saja, yang saya pun sebenarnya kadang tidak ada karena itu tadi saya ada anak. Jadi itu Jemi dan Anto yang selalu ada dengan teman-teman yang lain. Kalau yang lainnya itu yang perempuan aktif, cuma itu tadi mungkin pada saat pertemuan hari ini ada yang hadir, yang lain tidak, pertemuan berikutnya lagi yang hadir hari ini mungkin tidak untuk berikutnya karena masalah waktu jadwal mereka yang ini ndak ketemu kadang karena itunya tadi kesibukannya berbeda-beda. Ada enggak Kak tantangannya perempuan di dalam ikut di kegiatan-kegiatannya komunitas ini Kak? Tantangan. Ya, kira-kira apa yang kayak jadi tantangan tersendirinya perempuan di dalam ikut aktif atau ikut andil di kegiatannya komunitas? Saya pribadi mau dulu Kak. Kak. Ya, kalau secara pribadi tantangan tersendiri itu kan karena kita perempuan itu multiperan sebenarnya. Pertama kita ada pekerjaan lain di luar komunitas, kesibukan lain di luar komunitas. Kemudian saya pribadi mungkin saya punya anak, jadi itu Kak di masalah waktu sebenarnya, masalah waktu. Kemudian kalau masalah lainnya mungkin tidak ada itu saja masalah waktu. Iya, waktu. Tantangan yang paling berat memang itu waktu dan kesempatannya teman-teman untuk aktif itu waktu. Karena kalau masalah niatnya, semangatnya teman-teman perempuan, sebenarnya semangat teman-teman, buktinya mereka selalu ada ketika ada pertemuan, ketika mereka punya waktu. Cuman itu kendalanya waktu. Ya, waktunya Kak ya. Kalau ini Kak, harapannya Kak Nata untuk komunitas cerdas iklim ke depan bagaimana Kak? Harapan saya terhadap komunitas cerdas iklim, semoga KCI tetap berlanjut dan mungkin lebih kalau hari ini kita fokus di pembentukan komunitas dan pelatihan komunitas, mungkin ke depan semoga lebih lagi ke bagaimana inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di komunitas dan anggotanya juga semakin banyak, kita lebih bisa menggait teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain lagi, atau tadi sama seperti yang disampaikan Anto, mungkin kita semoga kita bisa punya kekuatan untuk bisa juga menggait orang-orang tua kita yang ada di kampung. Karena kembali lagi kalau kita hanya anak muda, SDM anak muda kita di desa memang kurang, dan yang terlibat langsung mengelola lahan itu jarang sekali anak muda. Yang ada itu orang tua. Jadi kita butuh keterlibatan orang tua juga sebenarnya untuk hal ini supaya ini bisa terus berlanjut. Karena kalau anak muda ya misalnya hari ini anak muda masih ada, teman-teman yang lain masih ada, tapi besok mungkin ketika selesai lagi mungkin keluar lagi, merantau lagi dan sebagainya. Dan itu jadi
kedepannya mungkin komunitas harusnya semoga tidak hanya terfokus di pemuda saja, tapi bisa menggait orang-orang tua kita juga yang sejatinya lebih aktif untuk mengelola lahan. Iya. Jadi tadi harapannya Kak Nata terkait dengan komunitas ini, semoga kedepannya lebih banyak melibatkan orang tua juga di dalam komunitas. Ya. Mungkin sekian dan terima kasih podcast kita bersama Kak Nata dari perwakilan dari Komunitas Cerdas Iklim di Lembang Randan Batu. Semoga inisiatif-inisiatif yang dikerjakan sekarang Kak bisa jadi pembelajaran untuk orang-orang muda di lembang-lembang lain atau desa-desa lain dan bisa dijadikan pembelajaran. Oke, terima kasih.